semuanya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersilaturahim kembali, bertemu kembali dalam rangka untuk menguatkan dan mengokohkan persiapan pembukaan LAM bagi yang belum dan berbagi bagi yang sudah, khususnya LAM PTKes. Alhamdulillah ini pertemuan hari ini menjadi bagian penting dari milestone progres dari LAM-LAM kita masing-masing. Mengingat kalau dulu sih pernah sempat dilontarkan tahun 2021 kalau bisa sudah beroperasi begitu LAM-LAM kita supaya LAM PTKes ada temennya begitu ya. Nah, karena itu ini sudah bulan September, praktis kita cuma punya 3 bulan lagi, Oktober, November, Desember kalau mau Januari kita running. Karena itu pertemuan hari ini mungkin nanti menjadi penting bagi kita untuk mengevaluasi progres kita dan kemudian nanti mendiskusikan dengan Pak Dirjen dan para pejabat terkait termasuk dari Majelis Akreditasi BAN PT. Mudah-mudahan ada yang bisa hadir supaya kita bisa juga menyampaikan apa yang menjadi kendala-kendala kita. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan di grup, jadi agenda kita walaupun sambil santai juga tetap ada urutan yang mungkin nanti bisa kita ikuti bersama. Yang pertama nanti sambutan dulu dari Prof. Usman sebagai Ketua Forkom, kemudian ada pengantar dari Prof. Ucok, pengantar acara kita siang ini. Setelah itu mungkin masing-masing LAM bisa menyampaikan progresnya, ya. Setelah itu kita akan mudah-mudahan pada saat itu Prof. Nizam sudah hadir sehingga juga bisa mendengar apa yang menjadi concern masing-masing LAM dan beliau mudah-mudahan nanti kita harapkan bisa merespon apa yang menjadi masalah kita begitu. Itu barangkali Bapak Ibu agenda kita mudah-mudahan jam 3:30 sudah jam 3 atau jam 3:30 sudah bisa kita selesaikan acara kita. Baik, selanjutnya kami mohon kesediaan Prof. Usman untuk menyampaikan sambutan pembuka acara kita pada siang hari ini. Silakan Prof. Usman. Baik, terima kasih Prof. Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, syukur alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pandemi yang begini sangat mengibakan orang-orang di dunia, ya kan? Kita masih bisa berpikir untuk kepentingan lembaga atau profesi kita. Bapak Ibu sekalian, saya pertama terima kasih sekali ini, ya kan, didorong-dorong oleh Pak Muklas, saya mohon maaf sekali, sebenarnya saya ingin jadi koordinator aja, Pak Muklas ketua. Ini mendorong-dorongan jadi kita ya. Oke, tapi akan saya coba laksanakan sebaik-baiknya apa yang bisa saya laksanakan. Yang saya hormati seluruh pimpinan pengurus daripada lembaga akreditasi yang sudah ada, yaitu dari tentunya LAM pendidikan, ya kan, yang sudah siap, ada Prof. Muklas, sudah dari LAM yang lain, sains dan dari ilmu formal, sains alam dan informal, LAM EMBA, ekonomi, manajemen bisnis dan akuntansi, LAM Infokom, informatika dan pengurus LAM teknik. Mohon maaf saya nggak sebut satu-satu karena jumlahnya banyak dan tentunya saya sangat terima kasih kepada Pak Nizam, Prof. Nizam sebagai Dirjen Dikti yang sudah bersedia untuk ikut di dalam acara ini. Walaupun beliau sudah mengatakan masuk di agenda sudah, tetapi karena kegiatan kita tahu lah, kegiatan pejabat itu luar biasa, tapi beliau sudah menyampaikan akan datang pada jam 2.30. Mudah-mudahan juga Pak Sekretaris Direktur Jenderal juga Bu Dr. Paris bisa hadir dan juga tentunya dari kelembagaan Bapak Dr. Ridwan. Dan kami masih menunggu juga dari BAN, Majelis BAN, yang insya Allah bisa sudah hadir, belum hadir. Bapak Ibu sekalian, memang LAM PTKes ini bagi saya adalah sesuatu pengabdian daripada profesi untuk profesi kita sendiri, tentunya untuk bangsa dan negara di kemudian hari. Saya selalu ingin menekankan bahwa
amanah yang diberikan pada kita ini sebagai sekarang ini stakeholder atau katakanlah sesepuh atau pendahulu daripada perkembangan profesi, tidaklah seringan atau tidaklah setinggi ya tidak semudah apa yang diharapkan oleh masyarakat, karena memang tidak mudah untuk melaksanakan sesuatu yang bentuknya kita ini adalah private, kelembagaan mandiri dan tidak dapat bantuan dari pemerintah. Itu yang diarahkan pada kita semua. Jadi saya sangat apresiasi juga bahwa dari teman-teman dari LAM-LAM yang lain bisa bersama-sama dengan kita, dan saya juga sangat apresiasi dari LAM ekonomi dan bisnis itu hadir di LAM PTKes waktu itu untuk membahas masalah keuangan. Dan setelah itu memang rombongan meminta pada kami untuk melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya adalah lebih detail pada persiapan LAM yang kita alami dan juga pengembangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya memang waktu itu menyatakan bahwa sebaiknya sama-sama kita bahas, supaya kita semua bisa sama-sama saling berdialog di dalam hal-hal yang mungkin penting untuk LAM PTKes. Nah, sebagai tentunya wakil dari LAM PTKes, saya juga sangat apresiasi dan sangat mengharapkan kita sama-sama segera bisa melaksanakan ini, karena begini menurut saya, bahwa pengalaman kami itu dalam 5 tahun pertama, yang walaupun dari permulaan kami itu dibantu oleh dana World Bank, tapi pada waktu LAM itu operasional itu sama sekali tidak ada uang. Dari sanalah ada sumbangan dari uang pangkal daripada pendiri, dan sekali lagi pendirinya itu adalah OP dan AIP ada 14 yang memang tadi dipertanyakan oleh Pak Pri, bahwa mereka inilah yang menyumbang satu uang pangkal ini 10 juta sebenarnya Pak Pri, sedikit sekali. Tetapi jangan lupa bahwa karena tekad yang besar, maka para pendiri ini lalu meminjamkan uang kepada kami untuk operasional. Yang kira-kira kalau saya bisa katakan sebanyak rata-rata 250 juta, ada 14, tapi ada yang tidak sebesar itu, tapi artinya semangat itulah yang saya anggap penting kita laksanakan. Dan itu merupakan satu prestasi karena kita dianggap swasta. Suatu lembaga mandiri swasta tapi harus kredibel. Jadi kita sangat menjaga hal itu, LAM PTKes menjaga. Nah, ini hanya merupakan satu informasi saja bahwa tadi pertanyaan Pak Pri, apakah kita perkumpulan atau mau jadi yayasan, ya tentunya masing-masing mempunyai baik buruknya dan pendapat masing-masing. Jadi saya kira saya juga ingin menyampaikan waktu saya diskusi dengan Pak Nizam kemarin ini, beliau itu mengingatkan bahwa memang pentingnya pengalaman LAM PTKes dalam internasionalisasi, karena beliau ini sangat apresiasi dengan internasionalisasi daripada lembaga LAM di masa akan datang, di mana ini akan meningkatkan tentunya nilai jual daripada Indonesia ke negara-negara di luar. Dan kebetulan dari LAM PTKes kami memang sudah mendapatkan rekognisi dari lembaga internasional yang resmi seperti World Federation of Medical Education dan APPN, Asian Pacific Quality Network. Insya Allah nanti pada diskusi nanti akan disampaikan oleh Pak Harum mewakili kita mengenai lebih jauhnya bagaimana itu mencapai. Dan kebetulan juga kemarin Pak Bisri kan juga menyampaikan masalah IABI dengan LAM teknik, bagaimana ini harus barangkali kita juga bisa belajar dari sana bagaimana kita mengembangkan. Jadi saya sebelum Pak Dirjen datang, memang Pak Dirjen mengingatkan supaya lembaga LAM-LAM yang lain segera bisa operasional, dan saya mengapresiasi juga bahwa LAM-LAM lain juga sangat serius untuk melakukan itu, dan sekarang sudah ada LAM kita forum komunikasi bersama. Baiklah, saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali terima kasih atas dukungannya pada LAM PTKes dan atas kepercayaannya pada LAM PTKes, dan sekali lagi kepada senior Prof. Muklas dan Prof. Harun. Prof. Harun ada enggak? Belum ada ya, yang telah mendorong-dorong kita ini. Semoga tentunya kami di LAM PTKes bisa memberikan bantuan
kami sudah punya kantor, kami sudah punya sistem SDM, kami punya ya IT-nya tidak sebagus Pak Ucok punya udah pasti kan, tapi kami sudah punya semuanya. Kami punya juga dulu disampaikan adanya server yang 4 tera, 3 atau 4 buah. Jadi saya rasa kita bisa kerjasama menurut saya di dalam bagaimana kita menggerakkan, karena dulu LAM dibantu oleh pemerintah. Saya rasa kami juga siap untuk membantu apabila dibutuhkan di dalam melaksanakan tugas amanah yang menurut saya sangat mulia untuk profesi kita semua di Indonesia. Terima kasih. Saya serahkan kembali pada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Usman. Mungkin nanti kita akan banyak lagi menggali pengalaman dalam PTKes untuk yang lebih teknisnya barangkali ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan pengantar sarasen ini dari Prof. Zainal Hasibuan. Pada Prof. Ucok, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dikasih panggung oleh Prof. Fri. Wah, ini panggilannya Prof. Fri. Amin. Amin. Ya. Kita botaknya udah sama Pak. Tampangnya sudah Prof soalnya. Tampangnya udah duluan. itu penting tampilan. Ya, jadi diawali dari diskusi yang sempat sekian lama rada vakum di grupnya WhatsApp Forum Komunikasi LAM, sehingga waktu itu kita posting, ini kok sudah lama kita nggak ngobrol-ngobrol begitu. Nah, bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol ringan dengan para pemangku kepentingan, terutama yang dari pemerintahan yang berkenaan dengan LAM ini. Nah, disitulah muncul ide Sarasehan. Memang ada beberapa pemikiran, mungkin kita buat ini lebih formal lagi, lebih ketat dengan judul topik masing-masing, tapi mungkin ada juga yang berpendapat kita ngobrol-ngobrol biasa aja dulu. Mudah-mudahan dari hasil obrolan ini mungkin ada hal-hal yang bisa mengkristal sehingga kita bisa bawa ke forum yang lebih resmi, apakah itu namanya webinar ya atau workshop dan sebagainya. Nah, dari situ saya coba juga hubungi beberapa kawan-kawan yang kebetulan sekarang menduduki jabatan seperti Prof. Nizam, Pak Ridwan, Bu Paris, yang setelah kita cermati ya sedikit banyaknya mereka ini terkait tupoksinya dengan LAM. Kemudian juga begitu juga kaitannya dengan kawan-kawan di BAN PT, terutama yang di majelisnya, karena ini juga merupakan bagian dari tupoksi majelis BAN PT. Nah, dari situlah muncul ide ini untuk pertemuan, tapi memang tidak mudah karena waktu kita untuk berkumpul pada waktu yang bersamaan ini ya sangat sulit. Ya contohnya Prof. Nizam tiba-tiba ada halangan, tapi mudah-mudahan nanti beliau akan menyampaikan sepatah dua kata di akhir pertemuan kita ini. Nah, begitu juga nanti mungkin Prof. Song dari majelis, dia saat ini sedang ada kaitannya mengajar kalau nggak salah, atau saya lupa atau uji atau gimana, tapi dia janji ya, Prof. Song janji akan stop by, say hi, dan mungkin juga share atau berbagi apa yang menjadi bagian dari Majelis BAN PT atau bagian tugas dari Majelis BAN PT. Nah, berikutnya juga setelah kita sekian lama bergelut membentuk LAM ini ya, kecuali LAM PTKes yang sudah mapan, yang sudah terbang ini, ya kita yang baru-baru ini masih tertatih-tatih. Ya tidak semudah yang kita bayangkan seperti yang semula. Banyak sekali hambatannya, tapi rasanya dengan tekad kita semua yang hadir di sini,
bahwa tujuan utama kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, ya apapun tentunya bisa kita atasi asalkan kita berkomunikasi secara terus-menerus seperti ini, dan juga mungkin berbagi ya pengalaman dan lain-lain. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini juga kami dari LAM Infocom, alhamdulillah baru berapa minggu yang lalu secara resmi izinnya keluar, ya SK-nya keluar. Ya, ini juga sempat membuat tim dari LAM Infocom frustasi berat, karena kami udah lebih kurang 3 tahun mempersiapkan dokumennya. Mungkin ini setelah LAM PTKes kami yang pertama kali memasukkan dokumen yang lengkap, tebal sebegini, Prof. Usman ya. Tapi justru SK-nya kami yang paling belakangan keluar begitu. Apalagi waktu teman-teman mendapatkan SK atau apa istilahnya ya di acara pembukaan di Bali waktu itu, yang Pak Nasir hadir sebagai Menteri Kemenristek-Dikti. Nah, itu benar-benar puncak dari kegalauan LAM Infocom. Ya, mungkin ini juga dialami oleh rekan saya Pak Pri Handoko. Beliau salah satu tim, dan juga ada di sini Bu Sri Hartati ya, Pak Pri ya hadir ya. Hadir. Ya. Nah, dia juga ketua tim dalam pembuatan instrumen dan sebagainya. Nah, alhamdulillah kami dari awal itu sudah membuat instrumen yang spesifik untuk rumpun ilmu Infocom. Kami tahu persis bahwa selama ini Ban PT itu satu instrumen untuk semuanya. Bayangkan prodi sastra itu bisa sama instrumennya dengan prodi teknik informatika. Nah, oleh karena itu kami sekitar 3,5 tahun yang lalu sudah termotivasi sekali untuk membuat LAM ini, sehingga yang pertama kali kami buat itu adalah instrumennya justru. Ya, nah sampai saat ini juga instrumen itu terus kami perbaiki, terutama untuk merespon kebijakan baru mengenai Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dan begitu juga dengan semakin eratnya sekarang ini nih link and match, ya tidak mengartikan bahwa lulusan kita menjadi tukang, tapi sekurang-kurangnya terutama di rumpun Infocom kami ingin bahwa lulusannya itu benar-benar berbentuk sesuatu yang kokoh dan relevan terhadap kebutuhan dunia kerja sekarang ini maupun yang masa akan datang. Nah, dari SK yang telah kami dapatkan, ini juga muncullah tadi berbagai macam permasalahan baru, ya mulai dari pendanaan, mulai dari tata kelola dan sebagainya, sehingga dorongan untuk membentuk atau mewujudkan saresehan ini semakin besar begitu. Nah, mudah-mudahan nanti kita berharap dari hasil saresehan ini ada poin-poin yang menjadi catatan kita bersama dan akan kita bawa tentunya ke forum yang lebih resmi. Mana tahu ada kebijakan yang bisa mengintervensi agar semua LAM ini berjalan dengan baik, terutama kalau mendengar target yang dikemukakan oleh dari Dikti itu awal tahun 2021 harapannya semuanya sudah berjalan. Nah, kemudian yang kedua tentunya kita berharap dalam rangka merespon itu persiapan-persiapan, tambah lagi refreshing asesor. Ya, ini juga tidak mudah karena bagaimanapun juga diperlukan transformasi digital di dalam pemikiran para asesor, mindset dan culture-nya, karena kita juga berhadapan dengan era digital ini yang dipaksa ya dan dipercepat dengan pandemi COVID-19. Jadi semuanya itu di samping musibah ada berkah di balik itu semua. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini mohon maaf sekali saya kepada rekan-rekan yang mengusulkan berupa webinar dan sebagainya,
Tapi untuk saat ini kita sehat ringan saja. Jadi nanti Prof. Nizam juga akan mendengarkan keluhan-keluhan kita. Ya, kemudian juga Pak Ridwan mudah-mudahan mampir beliau kalau tidak ada halangan. Kalau dalam WhatsApp pribadinya beliau akan hadir. Begitu juga dengan Bu Paris. Saya juga sudah menyampaikan pesannya Prof. Muklas bahwa dalam LAM ini terutama kan kita akan menyedot data-datanya itu dari PD Dikti. Nah, dalam struktur PD Dikti yang sekarang ini kebetulan berada di dalam cakupan tupoksinya Sekretaris Dirjen Dikti, ya, yaitu Bu Paris. Nah, saya juga sudah memesankan, mudah-mudahan beliau bisa memberikan sepatah dua kata mengenai apa yang menjadi konsen kita. Nah, begitu juga Prof. Muklas, ya, bagaimanapun juga nanti kalau awal tahun 2021 ini kita mulai, tentunya sudah ada beberapa program studi yang memasukkan dokumennya untuk reakreditasi. Nah, bagaimana kita nanti akan melakukan alih fungsi dari BAN PT ke LAM, ya, siapa yang membiayai, karena waktu mereka memasukkan tentunya di situ tidak terbayangkan mereka akan membayar. Nah, kalau sudah di LAM tentunya dibebankan pembayaran. Nah, hal-hal seperti ini mau tak mau mesti kita bicarakan, kita komunikasikan, ya, sehingga kita punya waktu yang cukup nantinya melakukan persiapan-persiapan manapun yang diperlukan, ya, terutama dari sisi birokrasi, karena tidak mudah untuk merubah dalam waktu yang sekejap. Nah, di samping itu juga ini masih belum dirubah undang-undangnya bahwa akreditasi itu tanggung jawab pemerintah. Nah, kalau dia pindah ke LAM, memang betul LAM itu namanya LAM, M-nya itu mandiri, tapi kita juga berharap ada istilahnya itu, ya, seperti tadi disampaikan oleh Prof. Usman, nggak gampang, ya, tek-tekan para pendiri. Nah, ini kita juga para pendirinya juga nggak seperti di bidang kesehatan kali, ya. Kita sekarang ini pada mantap ini namanya Prof. Usman, kepanjangannya makan tabungan. Sekurang-kurangnya kalau kayak saya begini ini evangelis, ya, dalam setahun itu adalah 10 sampai 15 undangan yang agak bergengsi, semuanya di cancel, berubah menjadi Zoom atau online seperti ini. Nah, online seperti ini pun juga token of appreciation-nya, terima kasih, alhamdulillah, semoga bermanfaat dan sebagainya. Nah, jadi benar-benar ini cobaan yang berat, ya, tapi rasanya kalau kita bersama seperti ini, ya, itu bagaimanapun juga mudah-mudahan bisa diatasi, ya, terutama dalam rangka mempersiapkan diri kita menjalankan ini semua di awal tahun 2021. Nah, itu kira-kira latar belakang Saresehan ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan kita juga tidak terlalu istilahnya high expectation, ya, dari hasil Saresehan ini. Ya, mudah-mudahan kalau nanti Prof. Nizam atau Pak Direktur, Pak Ridwan atau Bu Faris tersirat, terinspirasi untuk membawa ke forum yang lebih formal. Nah, kita siap dengan semua apa yang kita miliki. Nah, mungkin itu Pak Pri yang bisa saya sampaikan, ya, monggo dilanjutkan dengan agendanya, silakan. Baik, terima kasih Prof. Ucap. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi intinya Saresehan ini kita coba sharing bersama bagaimana progres LAM kita masing-masing, kemudian kendalanya apa, dan kalau nanti ada beberapa isu yang barangkali sudah pernah dilakukan sebagai pengalaman LAM PTKes, mungkin nanti kita ingin mendengar juga sharing pengalaman dari LAM PTKes terkait beberapa isu yang nanti dikemukakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, selain dari Pak Dirjen atau para pejabat dari pendidikan tinggi. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke diskusi. Mungkin kita akan meminta satu persatu barangkali, ya, progres
dari masing-masing LAM supaya kita juga sama-sama tahu dan bisa saling membantu, bisa saling berbagi pengalaman, bisa saling berbagi informasi terkait dengan perkembangan dan kemajuan LAM kita masing-masing. Gitu ya. Ini saya catat ada 6 LAM kan, termasuk LAM PTK. Jadi ada LAM pendidikan, ada LAM sama, LAM EMBA, LAM teknik, LAM Infocom, dan LAM PTK. Nanti LAM PTK barangkali terakhir setelah menyerap informasi dan isu-isu yang dikemukakan oleh LAM-LAM yang lain. Saya menawarkan dulu, barangkali ada yang mau duluan untuk menyampaikan progresnya. Lamtik mungkin mau diwakili Pak Muhdi, saya ngajar. Monggo lah, Lamtik duluan nih kelihatannya nih sinyalnya ini. Monggo Pak Muhdi, Pak Rektor. Mikrofonnya masih di mute, Pak. Oke, monggo Pak. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin sebenarnya ini yang bisa menyampaikan informasi lengkap Pak Ketua ini Prof. Muklas, tapi karena masih memberi kuliah ini luar biasa, jadi contoh buat saya juga Prof. Muklas ini ngajar tetap serius, walaupun kita ada acara, beliau tetap ya mementingkan ya memberi kuliah ini, dosen beneran. Terima kasih, ini tetap guru saya. Prof. Usman dan teman-teman ini terutama dari senior kita Lamkes yang kita sudah berkali-kali berguru dan sowan juga waktu itu ke kantor. Teman-teman dari LAM ini terutama inisiator Pak Ucok ya, terima kasih, dan Pak Pri nampaknya serta teman-teman yang lain. Saya mungkin ingin menyampaikan beberapa saja yang nanti mungkin dalam diskusi Prof. Muklas selaku ketua kan banyak ya menginformasikan mengenai perkembangan selengkapnya. Alhamdulillah Lamdik setelah, mohon maaf Pak Ucok kita duluan ya waktu itu di launching ya. Walaupun nampaknya kita ketinggalan juga instrumennya, malah Pak Ucok sudah gitu, kita lagi bergelut dengan itu. Justru menjadi pemicu kita juga itu Pak Mudi. Iya, dan sudah beberapa kali pertemuan baik dengan Pak PLT Dirjen, Pak Ridwan waktu itu, pasti juga dengan Ban, dan sudah terus berkonsultasi dengan Prof. Usman dan teman-teman dari Lamkes. Kita mencoba memulai langkah-langkah, mencoba mengikuti apa juga yang dilakukan oleh Lamkes. Sama Prof. Ucok bingung modalnya dari mana gitu ya. Ya sedikit-sedikit akhirnya para pendiri ya sebut aja lah ngiur gitu ya. Lalu pengurus juga sedikit-sedikit share. Yang alhamdulillah ini bisa untuk paling tidak kita melangkah. Lebih dari itu kita juga difasilitasi oleh Dikti, paling tidak pada awal dulu kita banyak dibantu, dan sekarang masih juga mendapat fasilitasi paling tidak pertemuan-pertemuan Zoom itu. Nah untuk itu perlu kami laporkan atau sampaikan kepada Bapak Ibu perkembangannya. Memang sebelum COVID kita nampaknya terus ya pertemuan-pertemuan, tapi begitu COVID maka pertemuannya berubah jadi virtual. Sekalipun sering, pasti tidak se-efektif kalau kita bisa ketemu secara langsung. Tapi alhamdulillah langkah-langkah sudah kita terus lakukan. Saat ini sedang masuk dalam proses atau tahapan penyusunan instrumen akreditasi yang sedang terus kita diskusikan, terus kita perdebatkan. Nanti Pak Aceng kalau ada yang kurang dilengkapi Pak Aceng. Dan nampaknya tidak mudah ya. Setelah pada waktu itu kan kita bayangkan pada awalnya dimungkinkan kita bisa
paling tidak memanfaatkan apa yang ada di BAN. Ya. Tapi setelah beberapa pertemuan dengan BAN, mereka menyarankan kepada kita lebih baik mulai dari yang baru saja. Karena berbagai hal yang sudah menjadi tuntutan kita semua juga sebenarnya memang sudah seperti Pak Ucok sampaikan tadi sudah mengumumkan, apalagi dengan perubahan-perubahan kampus Merdeka Belajar ini. Ini juga yang agak membelokkan kita pada saat pikiran kita sebelum ada kebijakan itu lalu berubah ke kebijakan baru. Sampai mendiskusikan bagaimana akreditasi yang usianya bisa otomatis dan sebagainya, ini juga terus didiskusikan mengenai sistem. Hal lain yang barangkali sekarang terus didiskusikan adalah bagaimana nanti kita mensosialisasikan kepada teman-teman, apalagi di kependidikan itu sebut saja antar perguruan tinggi kependidikan yang satu dengan yang lain juga banyak yang memiliki rentang atau kesenjangan yang berbeda. Mungkin pada saat seperti Pak Ucok tadi sampaikan bagaimana berbiaya, ya biaya sekian, ada yang mungkin tidak berat. Tetapi bagi prodi-prodi di bawah perguruan tinggi yang tidak begitu menggembirakan, mungkin itu sangat memberatkan. Lebih lagi sekarang kondisi perguruan tinggi pendidikan juga tidak sebagaimana beberapa tahun yang lalu. Walaupun kita sudah pernah juga dapat informasi dari Prof. Usman, di kesehatan juga lah ada yang pada posisi itu. Ini yang sekarang juga menjadi pemikiran bagaimana nanti kita akan mensosialisasikan. Untuk angka-angka rupiahnya kita juga sedang terus mendiskusikan angka-angka itu. Rambu-rambu sudah ada. Kita berharap bisa di sekitar 40-an juta, walaupun sempat seingat saya Pak Usman juga agak cukup gitu ya, sempat gitu ya. Ya, karena memang angka itu nanti kita harus berpikir daerahnya akan berbeda-beda. Nah, ini adalah masalah yang saya kira terus mengemuka, terlebih dengan belum ada informasi lanjutan. Prof. Ucok dulu di era Pak Nasir, kita sebenarnya dijanjikan untuk ada subsidi pada tahun-tahun awal ya waktu itu. Seingat saya kisarannya hampir 30 juta ya per 27 atau berapa subsidinya. Kalau itu sudah ada mungkin tidak terlalu berat. Tapi nampaknya mudah-mudahan nanti Pak Dirjen mengembalikan kebijakan itu dan berlaku untuk kita semuanya sehingga paling tidak untuk mengawali tidak terlalu berat. Namun kita juga sudah berpikir yang paling pahit bahwa itu tidak ada sama sekali. Maka langkah kita sambil kita menunggu kondisi bagus ini pandemi dan kita menyelesaikan instrumen ini, kita sebenarnya menunggu waktu untuk segera sosialisasi ke perguruan tinggi kependidikan agar mereka tahu bahwa ke depan Lamdik berarti mandiri ya, berbiaya sendiri. Dan mereka harus siap itu. Skema yang dulu kita bicarakan ingin model menabung ya, atau dengan kata lain setiap tahun mereka mengiur sehingga atau membayar sehingga pada saatnya dia akan visitasi mereka akan sebut saja melunasi. Dengan pemikiran pada waktu itu ada batas kalau tidak perlu visitasi. Mungkin tidak perlu menambah dalam jumlah yang sama apabila dengan visitasi. Ini hal-hal yang perlu kami sampaikan terkait visitasi, terkait dengan reakreditasi sebenarnya itu. Kan sekarang dimungkinkan ya, jadi orang kalau memilih tidak melanjut atau tidak naik kan sudah pasrah seperti itu, lalu biasanya masih tetap seperti itu ya nilainya. Hal-hal ini yang masih terus jadi pemikiran kita. Semula Pak Prof. Usman kita optimis 2021 mau bisa melangkah, tapi sekarang dengan pandemi ya
harap-harap cemas saja ini ya, apalagi pandemi ini nampaknya berkepanjangan gitu. Dulu kita optimis semua ahli paling lambat September, ternyata September lagi kenceng-kencengnya juga. Maka mohon maaf, mungkin nanti Prof. Muklas juga akan menjelaskan apakah schedule-nya tetap September 2021 akan bisa kita jalan atau belum. Ini saya kira menjadi hal yang penting. Saya kira itu informasi sementara yang mungkin nanti bisa dalam diskusi dan kelas bisa melengkapi dalam dialog. Pak Aceng kalau mau menambah kami juga persilahkan. Dari saya itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mudi. Boleh tahu legalitas Lamdik apa ya Pak? Yayasan Pak. Oh yayasan. Ya. Oh, oke. Wah ini baru nih legalitas yayasan. Berarti pendiri yayasannya yang pemerakarsa itu ya? Betul ya. Pemerakarsa sebagai pendiri yayasan. Oke. Baik, terima kasih Pak Mudi. Ya, atau ada tambahan dari Lam Pendidikan sebelum Pak Aceng monggo kalau mau nambah. Pak Aceng. Iya, terima kasih Prof. Selain yang disampaikan Pak Mudi tadi, di Lamdik juga sedang berusaha melatih staf admin. Kita mengirim 4 orang untuk belajar ke Ban PT ya. Ke Ban PT sebanyak 4 orang. Kemudian selain itu server kita dibantu oleh Universitas Negeri Surabaya. Pak Prof. Nur Hasan menyediakan untuk Lamdik. Sementara itu bantuan yang diberikan untuk Lamdik. Saya kira itu tambahannya Pak Mudi. Terima kasih. Terima kasih Pak Aceng. Cukup informatif ini dan bisa jadi inspirasi buat lam-lam yang lain. Baik, terima kasih Lam Pendidikan. Selanjutnya ada lagi yang mau volunteer duluan? Lam Emba barangkali yang sudah hadir awal tadi ini dan full tim. Waduh. Monggo, boleh? Lam Emba. Boleh, silakan. Izin share screen ini ya. Mungkin minta ini co-host untuk Adit ke Adit. Oke. Adit. Ya ke ada dari sekretariat. Lam Emba sekretariat. Ada dari sekretariat yang akan bantu. Ya sebentar saya cari co-host. Oke. Silakan. Siapa? Ya, Adit tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Profesor yang terhormat dari masing-masing LAM, kami ingin sharing juga sedikit yang kami miliki. Mudah-mudahan bisa jadi bahan pembelajaran buat kita semua. Silakan Dit. Bentar Prof. Ya. Kami terus terang kami juga belajar banyak dari Lampetekes ya, sehingga kami bisa mendapatkan ini semua. Jadi ya kami juga mau tidak mau harus sharing juga karena apa yang kita dapat juga kita juga dapat juga gitu dari Lampetekes gitu. Jadi ya sedikit-sedikit ada yang kami perlu sharingkan juga. Di samping ya kami suka berdiskusi juga dengan MA Bante. Jadi dengan Prof. Song dan timnya kami juga sudah mendapatkan arahan juga gitu. Sudah nampak Prof? Baik. Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan, silakan Dit. Ini kami siapkan memang sengaja buat hari ini. Nah, jadi Lamemba itu sebetulnya di awalnya berdasarkan surat Kemenristek-Dikti yang waktu itu kita sama-sama di Bali di launchingnya tanggal 27 Agustus. Tapi surat kita itu sebenarnya 2 Agustus 2019 tentang persetujuan Menteri. Kemudian kami setelah itu dalam tahun kemarin itu kami membentuk 5 task force untuk mendirikan Lamemba. Itu jadi Mei 2020 lah kami sudah mulai jalan gitu ya. Nah, kemudian pada tanggal 31 Agustus kemarin kami sudah dapat akta notarisnya, akta pendiriannya. Jadi kami sudah prosesnya kurang lebih
3 bulan ya, 4 bulan ya, Dit ya? Betul, Prof. Ya, silakan Dit. Jadi kami sekarang sudah, kemudian ini adalah task force yang kami miliki. Yang pertama adalah tim ADART dan kesekretariatan, kemudian kami ada tim instrumen, tim asesor, tim peraturan, SOP dan teknologi, dan juga tim keuangan. Nah ini timnya itu dari DE, masing-masing DE dan juga dari Majelis Akreditasi Lamembanya. Gitu. Nah ini sekarang target yang sedang kami tunggu itu adalah dari task force yang ADART dan kesekretariatan adalah kami sedang menunggu SK Kemenkumham. Jadi penandatanganan akta pendirian dilakukan yang 31 Agustus, kami sekarang sedang menunggu. Kemudian kami juga sudah mengirimkan surat kepada Kemendikbud untuk surat izin operasional. Jadi kami sudah sampaikan itu tanggal Senin kemarin, tanggal 14 September 2020 yang menunjukkan bahwa kami sudah punya akta pendirian. Dan saat ini juga kami sedang finalisasi ART, kemudian juga persiapan operasional kantor secara penuh. Itu juga kemungkinan sih baru rencananya Oktober, tapi kayaknya nggak mungkin baru Desember karena kami punya harapan rencana kami Januari 2021 kami sudah bisa mulai proses akreditasinya. Silakan. Nah ini masing-masing tim task force itu punya target. Jadi kalau instrumen kami juga sekarang masih dalam proses. Rencananya sosialisasinya itu di minggu keempat bulan Oktober. Jadi sekarang kami sedang melakukan finalisasi ya, mau uji coba nanti bulan Oktober. Jadi sekarang kami masih di September itu kurang lebih masih finalisasi instrumen masih di DE juga ya, masih sama-sama kami gitu ya di time task force. Kemudian sudah mulai kami DE diundang. Next. Kemudian untuk yang asesor kami juga udah ada jadwal-jadwalnya kapan kita akan mulai rekrutmen gitu ya, tapi kami sudah ada ancang-ancangnya gitu. Jadi mungkin baru bulan September minggu keempat nanti kami baru akan mulai pengumuman gitu ya untuk diseleksi. Next. Kemudian nah untuk yang SOP, peraturan, SOP dan IT ini adalah task force-nya juga. Saat ini kami juga sedang menyusun aturan-aturan organisasi, baik yang menyangkut organisasi Lamemba maupun proses akreditasinya. Nah sekarang ini ada sekitar 30-an aturan, sebagian sudah kami selesaikan, itu juga kami diskusikan. Jadi tiap minggu itu kami punya jadwal tetap untuk yang umum dan untuk yang tematik, di luar yang tiba-tiba kalau harus ada rapat. Jadi tiap minggu itu kami ya cukup sering juga, kadang-kadang bisa 5 hari kami ketemu juga terus bisa. Kemudian kami sekarang juga lagi finalisasi SOP, permohonan akreditasi hingga penilaian dan penyanggahan. Ini lagi finalisasi. Kemudian juga saat ini sedang menyiapkan sistem informasi akreditasi, saat ini juga sedang berlangsung. Kami juga ini yang tim task force ini diketuai oleh Prof. Edi. Nah Prof. Edi juga sempat bertanya kepada Lam Infocom gitu ya tentang ini. Jadi kita memang saling tolong menolong. Kemudian target untuk Lamemba ini dari task force keuangan. Kami juga sedang melakukan finalisasi perhitungan proyeksi keuangan 3-5 tahun ke depan. Kemudian juga pengurusan pajak karena kami sudah punya badan hukum sehingga kami harus patuh juga terhadap pajak. Kemudian kerjasama dengan perbankan, artinya kami juga untuk nanti untuk sebagai penampung dana-dana dari prodi tentunya. Kemudian kami membangun sistem keuangan terintegrasi. Kemudian juga kami lagi standar biaya masukan Lamemba, jadi nanti berapa biaya untuk ininya, untuk proses gitu ya, dan juga kebijakan atau peraturan keuangan Lamemba. Sekarang kami juga sedang siapkan. Next. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jadi sampai sekarang kami memang masih karena punya target Oktober gitu ya, kami akan sosialisasi. Jadi kami sekarang sedang giat menyelesaikan peraturan, kemudian instrumen dan juga ya persiapan segala infrastruktur berkaitan dengan supaya kami siap untuk Oktober bisa sosialisasi kepada prodi-prodi.
Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lah Mbak. Boleh tahu bentuk legalitas badan hukumnya apa ya Ibu? Perkumpulan. Oh, perkumpulan. Oke, ini beda. Ya. Beda ya. Perkumpulan. Kalau proyeksi keuangan untuk biayanya, prediksinya sekitar berapa gitu? Biar nanti kita satu dengan yang lain. Untuk biaya akreditasi. Biaya akreditasi ya. Kita waktu itu setelah bahas dan dapat diskusi-diskusi itu kita jatuhnya di 48 juta. 48 ya, sekitar 48. Oke, baik. Soalnya selalu ketika kami beberapa kali ke Ban PT yang dijadikan pertanyaan awal itu terus tuh berapa biayanya. Iya. Karena prodi-prodi kan selama ini free, jadi ketika ke LAM kemudian suruh bayar, wah udah pada teriak-teriak mereka. Iya. Baik, terima kasih Bu Ina dan atas informasinya ini sudah lengkap dan proyeksinya juga sudah ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya LAM mana LAM yang sudah siap? LAM teknik atau LAM infokom? Prof Tati siap? LAM infokom? Oh. Mungkin bisa LAM teknik dulu. LAM teknik, monggo Pak Hari, monggo. LAM teknik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan Bapak Ketua kita hadir, jadi mewakilkan beberapa yang ada di sini, yaitu ada Prof. Lili Sutiajeng dari Denpasar. Selamat siang, Prof. Ada Pak Esradi Zainal dari Balikpapan. Tapi yang diminta untuk bicara sebetulnya Prof. Lili ya. Jadi saya hanya membuka saja. Silakan Prof. Lili untuk bisa membicarakan. Nanti kalau ada kekurangan bisa saya tambahkan. Monggo Prof. Lili. Nggak dengar suaranya, Prof. Suaranya belum kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Jadi saya Lili Sutiajeng dari Politeknik Negeri Bali. Mohon maaf sebenarnya saya termasuk junior ini di dalam LAM teknik nih. Makanya tadi saya berharap Prof. Hari dan Prof. Israt ini yang sudah senior yang tahu persis ini detailnya tentang progres dari LAM teknik yang sudah kami siapkan ini. Jadi mohon Prof. Irsyad barangkali, monggo Prof. Ibu aja Ibu Lili aja, kita sudah percayakan ke Ibu. Ya. Prof. Irsyad. Ya. Iya, jadi saya mencoba nanti mohon dilengkapi ya Prof. Hari dan Prof. Israt. Jadi sekali lagi tadi Prof. Hari menyampaikan bahwa ketua kami Prof. Misri sedang berhalangan karena kebetulan ada kegiatan yang bersamaan. Nah, ini kami memang diberikan mandat ya untuk menghadiri acara pada sore hari ini. Jadi secara umum tadi sudah permasalahan yang dan juga kegiatan yang sudah kami lakukan kurang lebih sama ya dengan Lamemba tadi. Jadi kami juga sudah secara intensif mempersiapkan proposal untuk pembentukan LAM teknik ini. Jadi LAM teknik ini kami menyatu dengan PII, jadi Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi saat ini kami badan hukumnya itu menyatu dengan PII. Jadi LAM teknik belum kami buatkan badan hukum terpisah dan memang rencananya menyatu dengan PII. Nah, LAM teknik ini sendiri sebenarnya sudah mulai diwacanakan tahun 2015 ya. Jadi dengan adanya permintaan dari Belmawa, dari saya kira ini umum ya semuanya sama.
Dan kami sudah membentuk juga tim-tim komisi-komisi, baik yang tim ADART, instrumen, asesor, keuangan, penjaminan mutu, sama seperti LAM yang lainnya. Dan juga kami sudah bekerja secara intensif, juga sudah sering melakukan pertemuan-pertemuan. Dan proposal kami sudah kami sampaikan ke Ban PT. Jadi sudah 2 kali ya. Jadi pertama kali ada beberapa perbaikan, kemudian sudah kami perbaiki dan kami usulkan kembali. Tapi masih ada beberapa hal yang memang belum ada titik temu sepertinya dengan Ban PT. Salah satunya adalah mengenai badan hukum. Karena kami berencana bahwa LAM teknik ini badan hukumnya menyatu dengan PII yang sudah mempunyai IAB. Jadi IAB sudah dibentuk juga atas dorongan Dikti. Dan barangkali ini yang sekarang masih menjadi kendala. Jadi kami sebenarnya berinisiasi untuk bertemu langsung dengan Ban PT dan juga barangkali dengan Kemendikbud untuk membahas masalah ini. Jadi intinya sebenarnya proposal kami sudah masuk, tetapi izin belum keluar. Nah, sama dengan LAM Memba tadi ya, bahwa sebenarnya kami berencana awalnya itu di bulan Oktober ini sudah melakukan trial ya, untuk assessment. Tetapi pertama karena izin juga belum, kemudian kondisi pandemi COVID ini, sehingga beberapa kegiatan kami tertunda dari schedule yang kami rencanakan. Untuk perkiraan biaya assessment tadi, saya kira sama ya dengan Lemamba. Jadi kami kemarin itu sekitar 49, jadi ya kurang lebih 50 juga begitu Pak Pri. Jadi itu kurang lebih yang bisa kami laporkan mengenai LAM teknik. Nanti monggo Pak Prof Irsad, Prof Hari untuk menambahkan, Prof. Silakan Prof. Jadi persoalan di LAM teknik itu adalah ada satu Pak, ini mohon bantuan untuk bisa dicarikan solusinya, yaitu harus berbadan hukum. Sedangkan LAM teknik itu ikut di bawah PII yang sudah berbadan hukum. Nah, jika nanti LAM teknik itu punya badan hukum kan ada 2 gitu, dan itu melanggar dari aturan-aturan IAB menurut Prof Misri semacam itu. Jadi proposal kita itu, saya koreksi Bu Lili ya, proposal kita itu sudah 3 kali kita rubah dan sudah melakukan perbaikan, termasuk instrumennya kita sudah perbaiki. Namun terakhir proposal itu ternyata ada kendala harus berbadan hukum. Nah ini tentunya akan sulit itu, sehingga kami akan sebetulnya mau, kalau ada Pak dari Dikti akan menanyakan apakah bisa nanti badan hukumnya itu ikut PII, tidak berbadan hukum sendiri. Jadi itu kendala utama yang ada di LAM teknik. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bisa memberikan solusi, ya kami akan sangat senang sekali di sini ya. Kami terkendala di situ, dan instrumen itu sudah kita kerjakan hampir ya sering kali ya Bu Lili ya, kita untuk diskusi instrumen, bahkan dari aspek keuangan pun sudah kita coba untuk hitung gitu ya. Jadi waktu itu keuangan ya pada angka 40 sampai 50, dan kita wanti-wanti waktu itu memang jangan sampai lebih dari 50, memberatkan bagi para yang prodi-prodi yang mengajukan akreditasi gitu. Nah, kendalanya satu tuh Pak, kami harus berbadan hukum. Ini yang kami agak berat gitu. Nah ini monggo Bapak Ibu sekalian, kalau ada solusi kami akan senang sih kalau ada masukan-masukan ini. Mungkin Pak Estrati mau nambahkan lagi. Ya, jadi seandainya Prof Nisam ada hari ini, sebenarnya kan kita tinggal meyakinkan saja. Kan LAMTEK ini berbeda dengan LAM yang lain yang memang sebelumnya bukan di bawah payung besar seperti PII. Jadi saya sudah dapat sinyal juga sebenarnya dari Dirjen Dikti bahwa pada dasarnya bisa saja tinggal mengkomunikasikan aja, mencocokkan. Karena kan
nyata sekali bahwa yang mengusung itu kan berbadan hukum, PII, di bawah undang-undang lagi. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya sebenarnya. Tapi kita tetap, siapa tahu ada masukan dari teman-teman, yang pasti kita akan tetap bersikuku bahwa LAMTEK ini sudah di bawah PII seperti halnya dengan IED. Jadi ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ada titik temu. Tapi seandainya sudah ada Pak Dirjen hari ini atau yang lain, saya rasa sudah. Tapi itu aja barangkali, Prof. Hari, Prof. Lili, terima kasih Bapak Ibu. Jadi itu kasus ini ya, Ibu sekalian terkait dengan LAM teknik ini gitu. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu dari LAM teknik. Mudah-mudahan nanti ada solusi sehingga kita bisa bersama-sama menyelesaikan kendala-kendala kita dan bisa maju bersama. Saya sudah mencatat semuanya. Kemudian kita akan menyimak lebih dulu dari LAM Infocom barangkali. Prof. Sri Hartati, monggo.